Shalom, selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Kita bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa Sabtu pada pagi hari ini, di mana tanggal 22 Februari 2025. Sebelum kita lebih jauh di dalam persekutuan doa kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami datang bersyukur, berterima kasih atas kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami kemudian boleh bersama-sama berkesempatan untuk juga boleh belajar firman-Mu, berkesempatan untuk juga boleh berdoa kepada-Mu. Tuhan kiranya boleh menyertai dan memimpin setiap kami, sehingga kami kemudian boleh menikmati rangkaian persekutuan doa pada pagi hari ini kami boleh ikuti. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita sudah ada di hari terakhir di minggu ini berkenaan dengan pembahasan tema kita sepanjang satu minggu ini, yaitu diutus untuk menjadi saksi-saksinya. Saya berharap setiap kita boleh menikmati rangkaian tema yang menjadi pembahasan pembelajaran harian kita tentunya. Dan pada kesempatan saat ini, di hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu siapa yang memimpin kesaksian. Bacaan kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tema kita adalah siapa yang memimpin kesaksian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya rasa mungkin ada di antara kita punya pengalaman bahwa ketika kita menuju ke suatu tempat dan kemudian tujuan kita itu sudah sangat dekat, lalu tiba-tiba kita kemudian mendapatkan telepon dari rumah, di mana di dalam pesan telepon itu disampaikan bahwa kita harus kembali, kita harus putar balik karena ada urusan yang mendadak atau ada barang yang ketinggalan yang dimana kita harus ambil. Alhasil ketika kita sudah menutup telepon, kita kemudian putar balik lalu kembali ke rumah. Padahal tujuan kita sudah sangat dekat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya rasa kurang lebih hal inilah yang kemudian juga dialami oleh seorang Rasul Paulus ketika melakukan perjalanan misinya yang kedua. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat-sangat konsisten, atau orang yang sangat disiplin, atau orang yang punya prinsip. Itu dapat kita lihat bersama dari perbedaan pendapat dengan seorang rekannya, yaitu Barnabas. Di mana pada suatu kali
mereka berbeda pendapat berkenaan dengan perjalanan misi mereka, yang dimana Barnabas mau mengikut sertakan Yohanes yang juga disebut Markus, yang akan bersama-sama dalam perjalanan pelayanan mereka ke depan. Itu juga dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Ternyata di mana Markus ini pernah meninggalkan Paulus dalam pelayanan di Pamfilia pada waktu itu. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan seorang Yohanes Markus meninggalkan Paulus pada waktu itu. Alhasil dari perdebatan mereka tidak ada titik temu, sehingga mereka kemudian berpisah. Barnabas dan Markus berlayar ke Siprus, sementara Paulus dan Silas itu pergi ke Syria dan Kilikia. Di sini kita melihat bahwa Paulus itu punya prinsip. Sehingga dari sini kita melihat bahwa ketika Paulus juga akan masuk ke tempat yang lain atau akan masuk ke Bitinia, tentunya Paulus ini sudah cukup persiapan dengan baik, ya. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia sudah melihat dengan berbagai macam resiko yang akan dia hadapi, dan tentunya dia sudah mempersiapkan hal itu. Dan kita juga menyadari bahwa Paulus ini punya segudang pengalaman yang luar biasa. Tetapi menarik di mana Paulus pada malam itu harus tunduk dan peka pada penglihatan berkenaan dengan perjalanan mereka harus dialihkan ke Makedonia. Di sana dikatakan bahwa dia melihat ada orang yang memanggil dia untuk memanggil mereka untuk pergi ke Makedonia. Dan alhasil Paulus itu kemudian pergi ke Makedonia. Di sini kita melihat bahwa kita boleh punya prinsip, kita boleh punya pengalaman, kita boleh punya persiapan yang matang, kita juga boleh punya tim yang hebat. Bahkan boleh dikatakan kita boleh punya apapun itu. Tetapi sebagai utusan saksi-saksi Kristus, kita harus memiliki yang namanya ketundukan dan kepekaan kepada pimpinan Roh Kudus. Karena sumber kekuatan dan keberhasilan kita itu bukan ditentukan pada pengalaman atau kemampuan kita, tetapi seharusnya sumber kekuatan dan keberhasilan kita itu ditentukan atau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jelas bahwa inilah dasar kesaksian seorang Kristen, seorang utusan-utusan Kristus, seorang saksi-saksinya, yaitu bagaimana kemudian setiap kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mungkin selama ini kami merasa bahwa kami sudah persiapan. Mungkin selama ini kami merasa bahwa kami sudah cukup siap. Sehingga kemudian kami boleh berjalan, kami kemudian boleh mengerjakan. Dan itu sesuatu yang sangat penting dan perlu. Tetapi ada satu hal yang perlu kami sadari, bahwa segala sesuatunya harus sesuai dengan seturut kehendak, dengan sebuah ketergantungan, sebuah ketundukan penuh kepada tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini kemudian boleh mengingatkan kami. Nanti kami akan menaikkan beberapa syafaat kami, Tuhan kiranya boleh memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti kita akan bersama-sama menaikkan